pagi. Perkenalkan, nama saya Lydia Ain Karubaba. Saya mahasiswa PPG tahap 1 tahun 2022 dengan LPTK dari LPTK Unpa. Saya melakukan ujian kinerja dengan melakukan praktek mengajar di SMK Negeri 2 Manokwari pada jurusan Teknik Elektronika di kelas 10. Terima kasih. Silakan langsung. Selamat siang Mona. Selamat siang. Ayo yang terlambat dari belakang. Masih ada yang di luar. Cepat, ayo. Cepat. Salam dulu Mona. Baju Mona, baju seragam. Ya, oke. Baik. Silakan duduk. Kita mulai pembelajaran kita dengan masing mulai. Kita berdoa dulu. Untuk itu mohon bersedia Nona. Mari kita dengan doa. Teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini sudah siang, tapi Anda masih ada, masih kuat-kuat, masih semangat-semangat. Kita tepuk tangan dulu. Dengan tangan dari sebelah, katakan tetap semangat. Ya, kita punya pertemuan hari ini. Kita akan bahas beberapa materi yang penting. Kunci. Ada pegang kunci? Iya. Kayak. Baik. Kita akan bahas pertemuan kita hari ini di materi kita untuk materi IPAS di siang ini. Untuk itu, Ibu minta perhatian sebentar untuk aktivitas kita di saat ini di pertemuan yang ketiga. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai makhluk hidup. Kita juga sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup. Kita juga sudah mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, keanekaragaman hayati. Kita sudah belajar mengenai konsep dari lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik itu komponennya apa saja? Lingkungan biotik seperti tumbuhan, hewan, Apalagi? manusia. Lingkungan abiotik komponennya apa saja? Mati. Tidak punya ciri-ciri kehidupan. Oke, seperti jadi tanah lah. Ya, yang penting bagi kehidupan manusia. Contoh tanah, air, udara, cahaya matahari. Oke, kemudian kita juga sudah mempelajari ada hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain, namanya simbiosis. Dan simbiosis ini ada yang saling menguntungkan, ada yang merugikan. Satu rugi, satu untung. Ada yang satu untung, satunya tidak rugi. Satunya tidak rugi, yang satunya untung. Baik anak-anak, kita akan melihat materi kita di siang ini di kelas 10 elektronika. Nah, Ibu minta Anda perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ada satu sana, ada dua, ada tiga, dan ada 4. Nah, amati gambar-gambar yang ada, kemudian silakan beri penjelasan. Apa yang Anda lihat dari gambar yang ada di depan layar ini? Ada yang bisa cerita sedikit?
Gambar 1, 2, 3, 4. Apa? Silakan. Gambar pertama itu pencemaran lingkungan di mana mereka membuang sampah, ada suatu lingkungan. Terus gambar yang kedua itu suatu pencemaran dari asap industri. Asap pabrik, industri. Oke, yang lain. Oke, cukup. Yang lain. Silakan yang gambar ketiga dan gambar 4. Ada yang lain? Yang laki-laki, perwakilan laki-laki, gambar 3 dan 4. Gambar 3 di atas. Apa yang Anda lihat di gambar ini? Coba ceritakan apa yang Anda lihat di gambar ini. Ini dari ini di mana ini? Ini kondisinya bagaimana? Pencemaran air. Pencemaran air. Jadi kita tidak tahu apa topiknya ini di laut. Kelihatannya seperti di sungai atau danau. Nah, ini pencemaran air. Lalu kalau gambar yang terakhir ada adik-adik SD ini, mereka bikin apa ini? Mereka pungut sampah. Nah, gambar nomor 1 dia bicara mengenai pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah yang terlalu banyak, menumpuk sampai keluar di luar pembuangan. Nah, ini mengganggu tidak? Mengganggu. Kira-kira kalau kita lewat sampai tempat pembuangan sampah itu kita untuk hidup atau tidak itu? Karena kondisinya sangat tidak nyaman, tidak sehat, bau, polusi udara. Nah, kemudian kondisi yang kedua itu ada di negara-negara maju, asap industri dari perusahaan-perusahaan besar yang asapnya banyak sekali dari tanpa kita sadari itu sudah merupakan pencemaran udara. Nah, dari gambar-gambar ini kira-kira materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Tentang pencemaran, materi tentang lingkungan. Nah, materi yang kita pelajari hari ini adalah makhluk hidup dan lingkungan, topik besar dengan judul materi masalah lingkungan. Nah, masalah lingkungan. Kenapa masalah lingkungan? Karena sampah yang dibuang itu masalah lingkungan. Asap kendaraan, asap pabrik yang ada sana itu juga menjadi masalah lingkungan. Kemudian, apalagi yang ini? Kira-kira sampai suka mancing tidak? Nah, kalau Anda mancing kondisinya begitu dapat ikan tidak? Tidak ada. Senang mancing nyaman tidak? Tidak. Kenapa? Banyak sampah. Di samping itu mau tutup hidung toh? Mau mancing, iya toh? Ikan tidak ada karena airnya kotor, bercemar. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan mempelajari masalah lingkungan. Nah, Ibu minta di bagian sebelah sini Nona berdua baca tujuan pembelajaran yang pertama. Silakan baca sama-sama. Nomor 1 tujuan pembelajaran yang pertama. Peserta didik, sama-sama baca. Peserta didik dapat menjelaskan masalah lingkungan terbesar di sekolah. Masalah lingkungan yang paling besar di sekolah. Nomor 2, dari sini urutan ini. Peserta didik dapat menjelaskan tentang lingkungan alam yang tidak terawat. Dapat dari lingkungan alam yang tidak terawat. Barisan belakang, silakan. Nomor 3 dan 4. Peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab masalah lingkungan di sekolah. Peserta didik dapat menjelaskan siapa saja yang akan menjawab menjaga dan merawat lingkungan alam sekolah. Siapa saja yang bertanggung jawab di sana? Itu akan kita pelajari sebentar. Nomor 5 dan 6, silakan barisan depan. Peserta didik dapat mengidentifikasi masalah lingkungan sesuai bidang keahliannya. Peserta didik dapat membuat laporan dan mempresentasikan hasil diskusi masalah lingkungan di sekolah. Ya, jadi kira-kira tadi kita bicara masalah lingkungan itu topiknya lebih dari gambar itu topiknya lebih ke arah sampah. Topiknya lebih ke arah sampah. Kita akan melihat pembahasan kita mengenai kategori-kategori sampah. Nah, di sini perhatikan materi yang akan Anda
pelajari hari ini. Apa itu sampah? Nah, sampah itu sebelum kita diskusi, sampah itu semua material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, dari kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian. Nah, dari kegiatan-kegiatan aktivitas kita yang kita lakukan yang sudah tidak digunakan materialnya dibuang, itulah contoh, itulah kategori sampah. Nah, bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, termasuk industri, tapi bukan yang nah itu penjelasan dari pengertian sampah. Jadi sampah itu sesuatu yang potongan material yang kita sudah tidak pakai, kita buang. Nah, di sini sumber sampah itu dia bisa sampah domestik, dia juga bisa sampah non domestik. Nah, dia datang dari rumah tangga dan pemukiman, bisa juga dari aktivitas kita di lingkungan sekolah. Nah, tadi tujuan pembelajaran kita, ketika kita ada dalam diskusi, anak-anak akan diarahkan untuk bagaimana coba melihat sampah apa yang paling banyak di sekolah. Plastik. Plastik. Itulah sebentar Anda tuliskan di catatan. Bungkus nasi. Sampah apa yang paling banyak di sekolah? Plastik. Kira-kira siapa-siapa yang bertanggung jawab masalah sampah ini di sekolah? Anda jawab sebentar di diskusinya. Sebentar akan dijawab. Nah, sampah non domestik berasal dari perkantoran, industri, pariwisata, restoran, dan lain-lain. Kita lihat ini banyak ini. Pariwisata di perhotelan dan lain-lain, ini sampahnya banyak. Satu hari kita akan pergi menuju ke tempat pembuangan akhir sampah yang ada di TPA di Vervai. Supaya kita lihat di sana kira-kira jenis sampah apa yang paling banyak di sana. Apakah itu sampah kaleng, apakah itu sampah besi, atau aluminium, ataukah itu sampah plastik, sampah kertas, atau sampah organik. Karena kategori sampah itu ada dua. Sampah yang mana saja? Sampah anorganik dan sampah organik. Nah, sampah anorganik yang bagaimana? Seperti plastik-plastik. Nah, sampah anorganik sama-sama baca 2, 3. Sampah anorganik biasanya berasal botol, kertas, plastik, kaleng, sampah bekas, Di bawahnya sampah plastik bisa bertahan sampai ratusan tahun sehingga dapatnya akan sangat lama untuk mengatasi masalah sampah organik dapat dilakukan secara bertahap. 3R. Itu kita akan bahas pada materi berikut. Yang kedua, kategori sampah yang kedua adalah sampah anorganik. Nah, sampah organik ini yang ada di sekitar yang nanti saja. Nah, itu penjelasannya. Baca sama-sama. 2, 3. Sampah organik atau juga disebut sampah basah yaitu jenis sampah yang berasal dari dasar hidup sehingga dapat disusut Hasil secara alami. Contohnya sayuran, daging, ikan, nasi, rumput, daun, dan ranting. Nah, meja. Nah, kita akan masuk pada pembagian LKPD. Itu kelompok 1 sana, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, perwakilan kelompok mari ambil LKPD ini. Bajuku dikancing baik-baik. Kancing yang rapi. Oke. Kancing baju yang rapi. Nanti minggu depan ibu masuk, yang rambut masih panjang-panjang tolong dipotong yang rapi-rapi. Masih rapi. Nah, betul lah itu ya hari Jumat. Ibu kembali ke kampung perjanjian. Iya. Kemudian Anda, tolong kalau masuk nanti seragammu itu kau pakai, jangan pakai baju itu. Tidak ada alasan. Kalaupun tadi aku bilang hujan, memang hujan ya anak-anak, hujan besar tadi. Jadi banyak sekali yang basah, tapi bukan berarti ini lembaga pendidikan resmi. Jadi Anda harus menggunakan seragam sesuai aturan. Oke, perhatikan di LKPD yang ada di tangan Anda. Perhatikan. Tujuannya 1, 2, 3, 4, 5 Anda bisa baca. Instruksi pengerjaan. Nomor 1, kelompok sudah terbentuk. Nomor 2,
amati, perhatikan penjelasan yang ada di penjelasan pada nomor 4 dan 5 soalnya. Nomor 3, cari referensi. Nomor 4, diskusikan beberapa masalah berikut. Diskusikan masalah berikut. Nah, yang pertama, jelaskan masalah lingkungan terbesar di sekolah. Apa masalahnya? Masalah lingkungan yang nanti tulis di garisnya. Nomor 1, 4A. 4B, jelaskan dampak lingkungan alam yang tidak terawat. Bagaimana menurut Anda? Tadi dari gambar, dari hasil penjelasan-penjelasan ini, lingkungan alam yang tidak terawat, kira-kira nanti hasilnya seperti apa? Kemudian yang ketiga, identifikasi penyebab masalah lingkungan di sekolah. Kalau Anda mengangkat topiknya tentang apa, masalah lingkungan apa yang tadi Anda bilang, kira-kira penyebabnya apa menurut Anda? Di setiap kelompok ya anak-anak, ya di setiap kelompok. Kelompok ini, oh masalah ini ada karena penyebabnya ini, masalah ini karena ini, masalah ini karena ini. Kemudian yang keempat, identifikasi masalah lingkungan sesuai bidang keahlian. Contoh kita bawa tentang sampah. Kira-kira sampah yang dihasilkan sesuai kompetensi di SMK itu kira-kira apa saja? Kalau untuk contoh mereka di pariwisata, di perhotelan, pasti sampahnya ada makanan, sisa-sisa pembuangan makanan, ada kertas, ada plastik-plastik pembungkus dan lain sebagainya. Kira-kira sampah-sampah yang ada di jurusan-jurusan dari hasil pengolahan ataupun hasil yang sudah tidak dipakai, kan pengertiannya sampah itu sesuatu yang sudah tidak bisa dipakai, yang dibuang. Kira-kira di sini sampah apa yang paling banyak dari jurusanmu? Oke, kemudian yang kelima, menjelaskan siapa saja yang bertanggung jawab dan merawat lingkungan sekolah menurut Anda. Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Kita punya waktu sekitar 20 menit dari sekarang. 20 menit dari sekarang silakan kerjakan di belakang saja. Jawab di belakang. Tulis nomor 4. 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. Silakan Anda jelaskan, jawab penjelasan-penjelasan berikut. Kemudian tulis yang rapi, tunjuk satu orang untuk membacakan hasil diskusimu. Bisa? Bisa, oke, silakan. Di situ. Yang ini balik ke belakang. Kembali ke belakang. Ini berdiri sebenarnya saja, Nyong. Nyong pindahkan tasmu ke belakang sana. Pindahkan tasnya ke belakang saya. Ya. Oke, bawa bolpen, kemudian tulis di belakangnya. Baca dulu, bikin catatan, langsung tulis saja di belakang. Jangan lupa tulis nama kelas, kemudian nama kelompok itu, nama-nama yang ada di dalam kelompok. Kelompok 1 yang ini, kelompok 2, kelompok 3 di sini depan ini, kelompok 4 di belakang. Siapa yang juru tulis? Kemudian nanti siapa yang dia jelaskan di depan, ditunjuk satu orang. Oke. Iya, silakan. Didiskusikan ya. Ditanyakan kira-kira menurut kelompok 1 masalah lingkungan ini yang paling banyak ini, kalau kita lihat masalah lingkungan yang paling banyak ini masalah sampah. Betul, masalah sampah. Kira-kira sampah apa yang paling banyak di lingkungan sekitar Anda? Jangan lupa tulis nama, kemudian hari tanggal, kelas, lalu dimasukkan di sana juga nama-nama kelompokmu itu. 30 menit dari sekarang. 20 ya, maaf, 20 menit. Jangan lupa ya, itu pembahasannya seputar sampah, tapi kan itu ada kategorinya. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Ada sampah organik dan ada sampah yang anorganik. Nah, jadi bagaimana Anda menjelaskannya? Bagaimana Anda menceritakan sampah yang paling banyak, yang masalah yang terbesar di lingkungan Anda adalah apa?
Kategorinya apa? Contohnya apa? Kemudian menjelaskan dampak lingkungan. Kalau lingkungan itu tidak terawat, dampaknya bagaimana? Akibat, dampak itu akibat. Akibat yang ditimbulkan. Silakan langsung ditulis. Baca nomor 1, kemudian jawabnya ini menjadi 4 ahli, jawab 4 ahli, ini juga masih nomor 4A, langsung jawab. 4B bisa 4B sampai 4E. Ini juga langsung di nomor 4. Nomor 4. Nah, ini adalah nomor 4. Terus 4A. Silakan didiskusikan. Nah, jangan lupa apa penyebabnya. Penyebab dari sampah yang sudah Anda kategorikan tadi, apa penyebabnya? Anda harus tahu apa penyebab dari sampah tersebut. Ada banyak menumpuk. Silakan. Sudah sampai nomor berapa? Iya sudah cukup. Ayo, waktu jalan. Nah, kira-kira dapatnya bagaimana? Didiskusikan. Apa saja? Bagaimana? Jangan tertawa-tertawa. Boleh diskusi, tapi tidak boleh tertawa. Manfaatkan waktumu dengan baik supaya semua pekerjaan yang Anda kerjakan bisa selesai. Ada yang setengah perjalanan? Sudah, ya. Kelompok 3 sudah setengah perjalanan. Oke. 10 menit lagi. Sambil dikerjakan, jangan lupa nomor 4 itu kategori sesuai bidang keahlian. Jadi di jurusan tadi aku kasih contoh, kalau di pariwisata perhotelan, berarti dari hasil mereka punya proses mereka. Iya. Internet itu juga banyak. Lanjut. Itu saja. Dia baca. Mengidentifikasi masalah lingkungan sesuai bidang keahlian, seperti teknik mesin, sisa-sisa besi yang habis jelas, dan sisa-sisa timah atau alat yang digunakan untuk pengawasan. Saja. 4E, menjelaskan siapa saja yang Jangan dengar. menjaga dan merawat lingkungan. Oke, siapa saja yang bertanggung jawab menurut Anda? Yang merawat lingkungan sekolah adalah kita sendiri atau siswa-siswa di lingkungan sekolah. Oke, yang merawat lingkungan sekolah adalah siswa-siswa di lingkungan sekolah, kita sendiri. Ada yang mau bertanya ke mereka? Berangkat dari jawaban mereka? Ada yang mau tanya ke kelompok 1? Ada?
Atau pertama, yang menjelaskan masalah lingkungan terbesar di sekolah kami adalah bahwa masih banyak siswa-siswi yang tidak mentaati peraturan sekolah dengan membuang sampah tidak pada tempatnya. Soal yang kedua, menjelaskan dampak lingkungan alam yang tidak terawat. Jawaban kami, dampak dari membuang sampah sembarangan mengakibatkan terjadinya banjir di suatu wilayah itu karena saluran air itu tersumbat oleh sampah. Yang soal ketiga, mengidentifikasi penyebab masalah lingkungan di sekolah. Penyebabnya karena masih banyak siswa-siswi yang tidak mempunyai kesadaran dengan masih membuang sampah di sekitar lingkungan sekolah. Yang keempat, mengidentifikasi masalah lingkungan sesuai dengan bidang keahliannya. Jawaban kami dari bidang elektronika masih banyak sampah alat-alat elektronika yang sudah tidak terpakai atau berfungsi seperti kabel-kabel bekas dan lain-lain. Yang soal kelima, menjelaskan siapa saja yang bertanggung jawab menjaga dan merawat lingkungan sekolah. Yang bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekolah adalah kita, para murid-murid yang bersekolah di sekolah tersebut dengan tidak mencemari lingkungan, contohnya membuang sampah sembarangan baik dalam ruangan kelas maupun di luar ruangan kelas. Sekian dan terima kasih. Baik, kita tepuk tangan dulu. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau mempertanyakan tentang jawaban kami. Silakan kelompok 1, 2, dan 4. Ada yang mau bertanya? Kesimpulan silakan. Tidak ada? Ada? Silakan. Tidak ada? Tidak berani tanya? Tidak berani tanya? Oke, silakan duduk. Sebentar itu yang bertanya. Siap dulu. Oke, berikut kelompok terakhir. Ya, Ibu. Selamat siang teman-teman, setelah itu Ulang. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu nomor satu, menjelaskan masalah lingkungan terbesar di sekolah. Sampah plastik, sampah botol, kertas, lembu. Masalah mereka itu. Oke, lanjut. Nomor 2, menjelaskan dampak lingkungan alam yang tidak terawat. Pencemar bau yang tidak sedap dan nyaman di tempat. Bau yang tidak sedap. Oke, lanjut. Mengidentifikasi penyebab masalah lingkungan di sekolah, yaitu masalah agraria seperti mahasiswa yang tidak membuang sampah pada tempatnya, seperti sampah-sampah plastik dan sampah botol. Nomor 4D, identifikasi masalah lingkungan sesuai bidang keahliannya, seperti otomotif, membuang oli bekas, alat yang tidak bisa dipakai, kabel-kabel. Kalau las tuh besi-besi yang kecil yang tidak bisa dipakai. Oh ya. Oke, lanjut. 4T, menjelaskan siapa saja yang bertanggung jawab menjaga dan merawat lingkungan sekolah, mahasiswa atau pelajar di sekolah kita sendiri. Oke. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Baik. Izin bertanya. Ya, silakan. Sama saya kesimpulan kami nanti diganti mahasiswa karena mahasiswa itu seperti Lain-lain pariwisata. pasti Pariwisata perhotelan, contoh hotel-hotel. kertas-kertas nasi Masih bisa. Kalau Anda sampai ke pembuangan sampah yang ada di Garfai, di setiap saat ada mobil tertentu
yang buang sampah. Itu ampas makanan itu dengan ember-ember mereka bawa dan mereka buang saja di dalam pembuangan sampah. Jadi digabungkan di sana. Tidak ada pilah sampah kata sampah basah dan sampah kering, semua digabung jadi satu. Itulah sebabnya ketika Anda lewat di tempat pembuangan sampah, sampah itu baunya busuk karena tidak pilah antara sampah organik dan sampah anorganik. Jadi di atas banyak orang-orang yang memanfaatkan kembali sampah-sampah bekas makan, sampah makanan sisa. Itu mereka naik di mobil-mobil sampai di atas, mereka taruh ember-ember begitu, ember-ember besar tinggi-tinggi. Kemudian di ember itu ditaruh nasi-nasi, campuran-campuran makanan, semua ditumpuk di sana. Mereka bawa untuk makan dan mereka pelihara. Seperti itu. Nah, kalau tidak dikategorikan, tidak dipilah, maka yang pasti sampah-sampah ini dia akan merusak lingkungan untuk pariwisata kah, restoran kah, perhotelan dan lain-lain. Itu pasti akan merusak lingkungan. Mungkin kalian yang tinggal di kota tidak terlalu merasa. Mereka yang tinggal di arah sawit di Arfai, setiap kali musim baunya, makanan yang kita makan saja lalat akan banyak. Jadi setiap kali kita sudah masak, makanan sudah dimasak, taruh apalagi yang berbau ikan dan lain-lain. Sekian jenis lalat, mungkin Anda lihat lalat hanya satu. Kami di Sawi lihat lalat 1000. Ini kenyataan. Kami di Sawi lihat lalat banyak. Kenapa banyak? Karena arahnya dari sana. Datang sampah kalau busuk, kami harus terpaksa tutup hidung. Tidak mampu untuk cium bau karena pengolahan sampah yang belum berjalan dengan baik. Nah, kita sama-sama berharap bahwa ketika kita mempelajari materi ini, maka kita akan bisa mengolah sampah dengan bijaksana. Nah, kategori sampah apa saja jenis-jenisnya? Jenis-jenis sampah ada dua, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu sampah yang bagaimana? Plastik. Sampah organik sampah yang bagaimana? Sampah basah. Ya, sampah organik adalah sampah basah. Sampah basah yang dari yang asalnya dari makhluk hidup seperti daging, sayur, dan lain-lain, daun-daun dan lain-lain. Nah, kalau sampah anorganik, sampah yang mana? Plastik, botol, tas, plastik, dan lain sebagainya. Oke, nah dari sekian banyak pembahasan kita dan materi yang sudah Anda pelajari, kita sudah rampungkan bersama-sama. Kita ulang kembali kesimpulan yang pertama. Kita baca mulai sama-sama kesimpulan yang pertama. Mulai dari lingkungan ya, kita tadi di awal itu sudah tentang lingkungan. Pertama, sama-sama baca dari sini ke sini. 2, 3. Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi perkembangan kehidupan. Pengaruh tersebut baik secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung dan tidak langsung. Lingkungan terbagi menjadi 2. Apa saja? Lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan biotik itu lingkungan yang bagaimana? Lingkungan yang termasuk yang seperti tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuhan, ada makhluk hidup, ada tumbuhan, hewan dan manusia. Lingkungan abiotik yang bagaimana? Benda mati ya, seperti tanah, ya tanah, udara, cahaya. Apa lagi? Air, dan lain-lain. Kita tepuk tangan dulu kita. Kita baca penjelasan kesimpulan yang kedua mengenai sampah. 2, 3. Sampah adalah semua material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan kegiatan pertanian. Oke, yang ketiga, ingat sampah adalah semua material yang sudah dibuang, yang sudah tidak dipakai, itu sampah. Yang ketiga, permasalahan Lingkungan dapat berubah sampah dan bagaimana kerusakan, banjir, abrasi, dan lain-lain. ya, jadi permasalahan lingkungan dapat berupa sampah dan pencemarannya. Itu paling utama sekali di tempat kita di Arfai ataupun di lingkungan sekolah. Kerusakan hutan, banjir, abrasi, dan lain-lain. Yang berikut, Jenis sampah di sekolah adalah
Ada 3 tuh pencemaran. Pencemaran air, tanah. Pencemaran udara, pencemaran air, tanah. Oke. Sampai di sini ada internet jawab. Anda punya internet sendiri? Ada internet sendiri. Berapa orang yang punya akses? Oke. Nah, ini tugas kita. Tugas kita untuk hari ini, untuk minggu depan. Nanti setelah Anda sudah mempelajari semua, maka kita akan masuk dalam proses rencana pengolahan sampah di lingkungan sekolah. Kita akan masuk dalam proses rencana pengolahan sampah, mulai dari kumpul sampah sampai kepada pilah sampah, sampai kepada tempat-tempatkan sampah di pewadahan, di wadahnya masing-masing. Kemudian kita ada yang diangkut ke tempat pembuangan sampah, atau ada juga yang kalau kita mau bikin kompos, berarti sampah organik kita buatkan kompos. Glenn Suruan. Tinggal di mana Glenn? Di Godin. Ainun. Adik. Ainun. Ainun. Oke. Aulia. Nurul. Nurul, namamu dipanggil di sana? Panggilan sehari-hari? Nurul. Aulia. Oh, kalau Anda? baik. Ini iya, maksudnya di kelas ini jadinya 2 orang. Iya. Anda harus paham. Kalau Aulia dari mana? Ini udah 1, ini udah Orang 2. apa? Oh, bukan Beri. Bapak Manado. Ini Makassar. Oh, ini Aulia Papua. Bilanglah Aulia Papua. Udah 1, udah 2. Aulia tadi Aulia Papua sama Aulia Makassar. Apa kabar Ki? Muslian, Melanesia, Wayang Kau, Siska. Baik. Ibu berharap Anda bisa belajar dengan baik untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya di buku rujukan, pembelajaran yang lain-lain. Silahkan disesuaikan. Kerja tugas jangan lupa. Tugas dikerjakan. Kita punya video dari pembuatan video untuk lingkungan biotik dan abiotik yang sudah Anda kerjakan di luar dari syuting minggu lalu. Tolong diedit dan serahkan ke Ibu karena Ibu menilai. Ada beberapa yang sudah kasih masuk, hasilnya baik. Tapi ada beberapa juga yang ketika perekaman ada bising-bising suara yang masuk. Dan kalau memang bisa dikasih daging suara tidak apa-apa. Yang penting jangan pakai suara asli kalau ribut. Kalau merasa bahwa memang ribut, Anda harus perekaman ulang sehingga video untuk penjelasan lingkungan biotik dan abiotik yang kemarin kita kerjakan bisa Anda kumpulkan secepatnya dari itu. Baik, seperti itu untuk tugas mengenai perencanaan pengolahan sampah akan kita lakukan di pertemuan-pertemuan akan datang. Demikian pembelajaran kita di hari ini. Siapa yang bertugas di hari ini? Rabu. Hendrikus, Nurul, Daniel, dengan Desi. Desi mana? Tidak ada. Dengan Daniel. Keluar. Oke, Hendrikus. Ya, Hendrikus mana? Berdoa. Teman-teman kita mulai. Siapkan kelasnya. Siap, gerak. Kepada Ibu Guru kita, Brisa